warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi gimana? Apakah sehat semuanya? Sehat Pak. Alhamdulillah, kabarnya sehat semuanya ya. Baik, untuk memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita mendapat kemudahan dan keberkahan. Kepada Mas Putra selaku ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mas Putra telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, apakah kalian sudah siap dan semangat untuk mengikuti kegiatan belajar pada pagi hari ini? Sudah, Bapak. Siap Pak. Baik, agar semangat dan motivasi kalian dalam belajar lebih tinggi lagi, maka Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak akan memberikan contoh terlebih dahulu. Baik. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagaimana? Apakah dapat ditirukan bersama-sama? Bisa Pak. Baik, mari kita lakukan bersama-sama sambil berdiri ya, dan dapat semangat Ya Pak. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya nih. Tadi aktivitas apa saja yang sudah kalian lakukan dari bangun tidur sampai datang ke sekolah? Sholat Pak. Ya, Mas Dija katanya sholat. Mandi. Oh, mandi. Cuci pakaian. Cuci pakaian. Mau ada yang sarapan. Baik. Jadi berbagai aktivitas yang kalian lakukan tadi seperti sholat, sarapan, mencuci baju, itu termasuk kegiatan dalam mempersiapkan kalian untuk lebih siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bapak akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Mas Bijaksana Wijaya. Hadir Pak. Baik, hadir. Untuk yang kedua, Mas Yusril Wisnu Bahtiar. Hadir. Baik, hadir. Untuk yang ketiga, Mas Riki Bayu Setiawan. Hadir Pak. Hadir. Baik, untuk yang keempat, Mas Suciadi Putra. Hadir. Hadir. Baik, jadi murid Bapak Anda semua ya pada hari ini tidak ada yang izin, alfa maupun sakit. Nah, ngomong-ngomong kita hari ini mau belajar apa nih? Ada jadwal atau belum? Belum Pak. Belum tahu. Baik, Bapak akan menarik pada minggu lalu. Masih ingat atau tidak anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Ingat Pak. Apa Mas Riki coba? Minggu lalu belajar tentang pengukuran dengan satuan tidak baku Pak. Baik, jadi kita pada pertemuan minggu lalu sudah belajar mengenai pengukuran dengan satuan tidak baku. Nah, pada hari ini kita juga akan melakukan pengukuran, jadi mengenai pengukuran panjang. Mengenai pengukuran berat menggunakan satuan tidak baku. Nah, ada yang tahu atau belum kalau pengukur berat itu menggunakan apa biasanya? Timbangan. Timbangan. Timbangan betul sekali. Jadi untuk mengukur berat kita dapat menggunakan timbangan. Bapak di sini sudah memiliki beberapa alat yang dapat digunakan untuk membuat timbangan satuan tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak sudah memiliki penggaris, kemudian ada botol kaca yang menjadi
Kemudian ini Bapak memiliki wadah dari plastik. Nah, pada kesempatan ini Bapak langsung akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk langsung membuat timbangan dan melakukan pengukuran mengenai berat pada satuan tidak baku. Untuk kelompok yang pertama, anggotanya ada Mas Yusril dan Mas Riki, dan untuk yang kelompok kedua, anggotanya ada Mas Susi Abdullah dan Mas Bijak. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencontohkan terlebih dahulu cara untuk membuat timbangannya. Baik, Bapak ini sudah ada botol dari kaca, kemudian ada penggaris dan ada wadah dari plastik. Untuk caranya tinggal meletakkan penggaris di tengah-tengah pada botol kaca, kemudian di bagian samping kalian tinggal meletakkan wadah dari plastiknya. Nah, seperti ini. Apakah kalian dapat melihat nanti di kelompoknya masing-masing? Ya. Baik, kalian nanti akan membuat timbangan seperti ini. Nah, untuk yang jumbo sendiri, Bapak menggunakan botol dari deodoran, kemudian ada solatif, dan yang terakhir ada Tip X atau cairan menghapus. Untuk barang yang menjadi pembandingnya, yakni Bapak menggunakan ballpoint. Baik, kelompok 2 dan yang memiliki anggota Bijak dan Susetia silahkan maju ke depan untuk membuat timbangannya dan mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan. Siap, Pak. Silakan. Ayo, Pak. Jadi ya Pak. Ya, betul sekali. Ini kan Nah, betul sekali. Kemudian untuk yang ditimbang, yang pertama ada cairan menghapus dulu. sini ya Pak. Betul. Dengan pembandingnya yaitu ballpoint. Oh, ballpoint. Silakan. Berapa, Pak, ballpointnya? Berarti tergantung ini sampai seimbang. Diisi sampai seimbang. Banyak kan, Bu? Baik, masih sampai seimbang. Nah, sudah seimbang. Silahkan ditulis di LKPD-nya cairan menghapus, berarti pembandingnya berapa ballpoint. Di sini ada 4 ballpoint. 1, 2, 3, 4. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya ada botol deodoran, silahkan ditimbang. Ambil dulu ini Pak ya. Ya, silahkan. Perbandingannya sama pulpen juga, Pak? Betul. Sama, Pak. Sama lagi ya, silahkan ditulis lagi. Sudah Pak, sudah ditulis. Kemudian yang terakhir ada double tip atau solatif, silahkan ditimbang. Sudah Pak. Jadi ini 2 ballpoint, silahkan ditulis di LKPD-nya. Ya, tulis sudah. Ya. Sudah Pak, sudah ditulis. Terima kasih Mas Bijak. Setelah mengisi kolom nanti silahkan kembali ke kelompoknya dan mengisi soal yang di bawahnya berdasarkan kolom yang sudah ditentukan tadi. Siap, Ya. Baik. Untuk kelompok yang selanjutnya ada Mas Riki dan Mas Yusril, silahkan maju ke depan. Yeay. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ini gimana, Pak? Oh, jadi cara yang pertama yaitu kalian harus membuat timbangannya terlebih dahulu. Seperti yang sudah Bapak contohkan tadi, gimana caranya? Ini ditarik di tengah-tengah, Pak. Betul. Terus ini. Baik, betul sekali. Untuk benda yang ditimbang pertama ada cairan penghapus atau
tim X silakan. Terus jatuh. Ini sambil dipegang, jatuh. Nah, betul sekali. Inilah masukkan. Kasih aja. Betul. Ya. Sudah. Dari kelompok Mas Yusril dan Mas Riki, cairan penghapus dengan pensil yaitu berbanding satu cairan penghapus berbanding 3 bolpoin. Itu silahkan ditulis. Kemudian selanjutnya ada ini botol deodoran dan solatif, silahkan ditimbang. Ini dari Rexona. Baik. Setelah mengisi kolom pada lembaga kerja ini, silakan kalian menjawab pertanyaan di bawahnya berdasarkan kolom yang sedang kalian isi. Baik Pak. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nah, setelah kalian telah melakukan penimbangan di depan tadi, silakan kalian presentasikan lembar kerja yang sudah kalian jawab di depan kelas. Setiap kelompok diwakilkan oleh satu orang. Untuk kelompoknya Mas Sustia yang maju. Ya Pak. Silahkan maju ke depan, Mas Sustia. Jawab pertanyaannya ini Pak. Betul. Nomor 1, benda manakah yang paling berat? Benda yang paling berat dari pengukuran kelompok kami ada tip X Pak. Betul, tim X atau cairan penghapus. Yang kedua itu benda manakah yang paling ringan? Benda yang paling ringan dari kelompok kami ada itu Pak, double tip. Betul, seperti. Yang ketiga yaitu organ benda dari yang paling ringan. Yang pertama ada double tip, kedua ada deodoran, yang ketiga ada tip X. Baik, betul sekali. Terima kasih Mas Putra. Tepuk tangan untuk Mas Putra. Untuk kelompok selanjutnya, silakan diwakili oleh Mas Yusril. Silakan maju ke depan kelas mewakili kelompoknya. Baik Bapak, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, benda manakah yang paling berat? Solasi Pak. Oh, solasi kelompok Mas Yusril sudah paling berat ya. Betul. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, benda manakah yang paling ringan? Urutkan dari yang paling ringan. Yang paling ringan itu tip X, kemudian botol dan solasi. Baik. Kemudian dari yang paling berat itu solasi, botol dan cairan penghapus pulpen. Baik, terima kasih, betul sekali yang sudah boleh Mas Yusril. Yeay. Beri tepuk tangan untuk Mas Yusril. Nah, setelah presentasi yang kalian lakukan tadi, kalian telah menemukan sendiri benda-benda mana yang lebih berat dan lebih ringan jika diurutkan. Jadi kalian pada ini telah belajar mengenai pengukuran berat menggunakan satuan tidak baku. Nah, seperti yang percobaan sudah kalian lakukan tadi, alat dan bahan apa saja yang sudah kalian gunakan untuk mengukur berat menggunakan satuan tidak baku? Coba disebutkan. Penggaris. Baik, ada penggaris. Pons. Kemudian ada apa lagi? Botol. Betul sekali, botol kaca. Kemudian ada apa lagi? Pulpen, Pak. Betul. Bolpoin, betul. Kemudian apa lagi? Solasi. Betul, ada isolasi. Double tip Pak. Oh, betul. Dan masih banyak lagi seperti botol kaca sudah disebutkan tadi. Kemudian ada cairan penghapus seperti itu. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kalian telah melakukan percobaan sendiri dan kalian telah menemukan makna dari pembelajaran ini, yakni melalui pengukuran berat menggunakan satuan tidak baku dapat menggunakan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar seperti penggaris, botol kaca, bolpoin, isolasi dan lain sebagainya. Nah, dari pengukuran yang telah kalian lakukan tadi, apa manfaat yang kalian peroleh dari pengukuran tadi?
bisa mengukur berat benda, Pak. Betul sekali Mas Putra, tepuk tangan untuk Mas Putra. Jadi manfaat yang kalian peroleh dari pengukuran atau percobaan menggunakan timbangan tidak baku yakni untuk mengetahui berat suatu benda. Nah, telah selesai percobaan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Apakah ada materi atau hal yang ingin kalian tanyakan setelah melakukan percobaan? Saya Pak. Baik Mas Yusril, apa yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya apakah selain alat pengukuran tidak baku tersebut ada alat lain yang dapat digunakan untuk mengukur suatu berat benda? Baik, bagus pertanyaan dari Mas Yusril. Apakah ada alat lain yang dapat digunakan untuk mengukur berat benda? Jadi alat atau satuan tidak baku yang dapat digunakan untuk mengukur berat benda selain timbangan seperti ini, yakni ada timbangan dari gantungan baju yang di samping kanan kirinya dapat dicantolkan kresek atau kantong plastik seperti itu. Jadi bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar dapat kita manfaatkan untuk membuat timbangan untuk mengukur berat menggunakan satuan tidak baku. Baik Pak, terima kasih. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar kalian lebih semangat dan tidak loyo. Siapa? Baik, kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berperan untukmu. Pancasila sang negara, makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Untuk kegiatan belajar, silakan Mas Putra untuk memimpin doa terlebih dahulu. Setelah kita selesai belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Mas Putra telah memimpin doanya. Jadi Bapak ingin berpesan kepada kalian setelah pembelajaran selesai, silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Bapak titip salam kepada kedua orang tua kalian ya, dan jangan lupa kalian untuk tetap belajar di rumah. Baik, sekian pembelajaran yang dapat disampaikan. Aku kelak. Bila kita tinggal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.